kita nanti akan tahu soal origin story-nya Shigaraki Tomura. Karakter-karakter ini nanti akan muncul dan saling berhadapan dengan Shigaraki dan semua teman-temannya dia. Kita juga akan bertemu dengan seorang figur, seorang tokoh yang menjadi mastermind di balik terciptanya Nomu dan menjadi orang yang bisa dibilang kayak orang kepercayaannya All for One. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali sama Speak. Kali ini aku akan membahas seri yang di musim kelimanya ini kurang begitu menendang gitu ya rasanya, kurang begitu wow. Banyak orang yang menilai terlalu biasa aja, terlalu diulang ceritanya di paruh pertama season 5 ini. Tapi di paruh keduanya ini akan menjadi sebuah turning point untuk seri Boku no Hero Academia. Aku pribadi sebenarnya udah dari beberapa minggu lalu itu mau bikin konten ini. Tapi karena animenya itu ngambil cerita dari manganya ya, adaptasinya itu dilompatin, diacak, ada beberapa chapter manga yang diduluin diadaptasi, terus dikasih filler juga buat buat bridging ke filmnya, ke Heroes Mission gitu ya. Jadi aku agak bingung, aku coba tunggu waktu dulu memastikan setidaknya apakah konten yang aku keluarkan kali ini nanti bakal bisa valid ketika animenya tayang. Jadi langsung kita mulai aja. 5 hal yang wajib kita nantikan dari core kedua Boku no Hero Academia, di mana core ini akan mengadaptasi 2 arc penting, yaitu Endeavor Agency yang mana udah setengah jalan plus My Villain Academia. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak sebagai sahabat cinta anime, sebagai semangat aku penikmat Boku no Hero Academia. Mari kita saling berbagi pendapat, tapi ingat jangan sampai saling berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi aku mulai 5 hal yang patut kita nantikan nih di core kedua BNHA season kelima. Ini seperti biasa aku usahakan seminimum spoiler mungkin gitu ya, karena aku sudah merasa yakin kalau penontonku pun banyak juga yang nggak ngikutin manganya. Pertama, ini adalah hasil akhir dari Endeavor Agency Arc, yaitu perubahan Endeavor. Perubahan Endeavor tidak hanya dari sisi sebagai seorang hero, sebagai pro hero yang saat ini dibilang menjadi nomor 1 gitu ya, tapi juga sebagai seorang kepala keluarga atau ayah. Jadi mungkin kalian sudah mengerti gitu ya di previewnya untuk per video ini dibuat. Selanjutnya itu episode 17 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Di situ nanti kita akan semakin berkenalan dengan keluarganya Todoroki, dengan keluarganya si Endeavor. Dan di situ nanti kita akan semakin mengenal apa sih yang terjadi di masa lalu, apa sih yang bikin Todoroki dan saudara-saudaranya itu bisa dibilang kayak hidupnya kayak di neraka, padahal ini rumah, ini keluarga, tapi kok merasa paling nggak akrab, merasa ada sebuah masalah besar yang kelihatannya bikin keluarga ini jadi renggang dan nggak begitu dekat. Dan memang senternya adalah di Endeavor dan sikapnya sebagai seorang ayah yang kurang begitu baik. Nah ini nanti di arc ini nanti akan ada sebuah kejadian yang akhirnya menunjukkan seberapa bertanggung jawab dan seberapa pedulinya Endeavor ini terhadap keluarganya, dan bagaimana dia dengan semangat membara apinya, dengan quick apinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi simbol perdamaian, menggantikan All Might yang sudah pensiun untuk bisa menjaga ketenangan dan kedamaian. Hal wajib kedua yang patut kita nantikan, ini jelas wajib banget dinantikan, Meta Liberation Army atau Ino Kaihogun. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang sudah muncul di openingnya, udah kelihatan tuh para member-membernya, dan bahkan kaptennya, kepalanya, komandannya sudah pernah muncul sekali di episode 15. Dan ketika muncul ini sebenarnya tuh masih nanti gitu ya. Ini tuh kemunculan dia di momen yang saat ini itu masih jauh di manganya. Tapi ya begitulah, animenya diacak gitu ya dari manganya. Tapi yang pasti Meta Liberation Army ini akan menjadi sebuah titik balik yang amat sangat penting dalam cerita Boku no Hero Academia, terlebih untuk Shigaraki Tomura dan semua pasukannya dia. Villain Rengo alias Liko Villain akan menemukan rival, akan menemukan organisasi villain lain yang menantang mereka. Meta Liberation Army ini punya sebuah ideologi, punya sebuah prinsip gitu ya, dan mereka menantang villain Rengoku ini. Dan yang harus kalian nantikan banget nih adalah
kemunculan dan pertarungan dari anggota-anggotanya. Karakter-karakter ini nanti akan muncul dan saling berhadapan dengan Shigaraki dan semua teman-temannya dia dan menentukan siapa yang lebih superior di antara kedua organisasi ini. Yang ketiga itu adalah sekutu baru, kekuatan tambahan pasukan baru yang bikin kelompok kecil ini, kelompok yang sudah berapa kali dikalahkan ini itu bisa reborn, bangkit kembali menjadi lebih kuat, lebih ngeri dari sebelumnya dan lebih besar. Nanti mereka akan dapat kekuatan raksasa, literally raksasa. Kita juga akan bertemu dengan seorang figur, seorang tokoh yang menjadi mastermind di balik terciptanya Nomu dan menjadi orang yang bisa dibilang kayak orang kepercayaannya All for One. Dan yang terakhir, mereka tiba-tiba mendapatkan sebuah kucuran dana, tenaga, sumber daya, dan fasilitas yang luar biasa besar dari sebuah pihak lain. Dan itu nanti semua akan terjadi di arc ini dan bikin villain Rengo menjadi dahsyat lagi. Hal keempat, perjuangan League of Villains. Jadi mungkin kita kan tahu bersama ya, ini kelompok, ini grup kelihatannya di awal kan menjanjikan gitu ya, orangnya sangar-sangar, ngeri-ngeri, tampilannya aneh-aneh. Tapi dalam perjalanannya ini organisasi, ini kelompok sering banget kalah dan bahkan bisa dibilang mereka kayak kehilangan tujuan dan arah setelah master mereka yaitu All for One itu dikalahkan sama All Might sebelumnya. Nah kali ini nanti dengan semua kesulitan yang mereka hadapi itu ya, baik secara finansial, secara mental juga iya, secara fasilitas juga iya, semua struggle itu tadi akhirnya nanti akan terbayarkan bisa dibilang untuk bisa membangkitkan kembali organisasi mereka ini tadi dan bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan bahkan perjuangan yang aku maksud di sini nggak cuma secara tim gitu ya, secara kelompok, tapi juga individu di dalamnya. Kita nanti akan tahu soal origin story-nya Shigaraki Tomura. Masa kecilnya dia seperti apa? Kenapa dia bisa menjadi orang pilihan, menjadi muridnya All for One? Alasannya apa? Apa yang terjadi di balik semua itu? Nanti itu semua akan terungkap dan kita akan tahu alasannya. Kita juga akan mulai menyadari betapa psikopat dan betapa anehnya Toga-chan. Di arc itu kita akan ditunjukkan betapa ngeri dan betapa kelam bisa dibilang masa kecil dan masa lalunya si Toga-chan ini tadi. Dan yang harus kalian ingat penting banget ini adalah si Twice. Dia akan punya sebuah cerita, punya pergolakan batin, pengalaman yang amat sangat berat, amat sangat dalam, dan ini nggak hanya akan berakhir, nggak hanya akan selesai di arc ini, tapi akan amat sangat penting sampai ke arc berikutnya, sampai ke season 6 Boku no Hero Academia. Kita akan melihat sosok lain dari seorang kriminal ini tadi, dan kita jadi akan bertanya-tanya nantinya ke depannya itu, mana yang baik, mana yang jahat, mana hero, mana villain. Dan yang terakhir itu adalah power up. Ini jelas lah ya, namanya action shonen, ada kekuatan spiritual gitu kan. Tapi kali ini bukan dari Deku dan kawan-kawan, melainkan dari villain Rengo. Jadi League of Villains ini beberapa pentolan-pentolannya akan mendapatkan sebuah lompatan kekuatan di arc kali ini. Sebuah evolusi kemampuan mereka yang sebelumnya mereka nggak bisa, dan menurut data yang ada itu mereka juga nggak mampu melakukan hal itu. Nanti di arc ini mereka dipaksa sampai ke batasan mereka, ke limit mereka, dan akhirnya mereka plus ultra. Plus ultra nggak cuma berlaku buat hero atau murid-murid Yue, tapi juga bisa kita berlakukan untuk para villain ini, karena mereka nanti akhirnya akan mencapai sebuah level atau tahap kekuatan baru yang sebelumnya belum pernah mereka capai. Nantikan aja, terutama si Tomura nanti ya, kita akan melihat seberapa ngerinya kekuatan dia akhirnya. Dan itu aja 5 hal yang wajib kita nantikan dari core kedua BNHA. Kita nantikan aja, semoga kontenku ini bener gitu ya. Sekali lagi aku tuh bingung soalnya, maksudnya ini kan sekarang udah episode 16 nih ya. Habis ini minggu ini per video ini dibuat episode 17. Berarti sisa tinggal 8 episode lagi sampai season 5 ini selesai gitu. Dengan jatah cuma 8 episode doang, sebenarnya nggak cukup gitu loh rasanya. Sebenarnya loh ya, kalau dengan asumsi satu episode itu mengambil 2-3 chapter, sebenarnya nggak cukup gitu. Makanya aku tuh bingung. Aku tuh sempat berapa minggu kayak ini, aku buat kontennya apa enggak gitu ya. Maksudnya dengan semua pertimbangan itu tadi, dengan cerita anime yang ngacak dari manganya, dan sekarang dengan sisa episodenya yang bahkan cuma sedikit yang kelihatannya nggak akan cukup buat cover keseluruhan cerita manga, aku agak ragu gitu apakah konten ini nantinya bisa valid buat kalian tonton dan nikmati.
nanti malah takutnya kan salah gitu ya, malah hoax, malah ngasih spoiler ya, enggak. Jadi semoga benar dan silakan di like videonya kalau kalian kayak pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itarashi minasan.